Assalamualaikum teman-teman. Halo teman-teman. Bertemu lagi dengan Bilqis Janatun Naim dengan nomor induk mahasiswa 2001706. Dalam video kali ini Bilqis akan membahas tentang epistemologi, yaitu filsafat pengetahuan. Apa itu epistemologi? Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme dan logos. Episteme biasanya diartikan pengetahuan atau kebenaran, dan logos diartikan pikiran, kata, atau teori. Epistemologi secara etimologi dapat diartikan teori pengetahuan yang benar, dan lazimnya hanya disebut teori pengetahuan yang dalam bahasa Inggrisnya adalah theory of knowledge. Persoalan mendasar epistemologi adalah apakah hal yang ada itu? Maka pertanyaan mendasar dalam epistemologi adalah apakah yang dapat saya ketahui? Secara umum, Lord Titus menyatakan bahwa epistemologi mengkaji 3 persoalan, yaitu pertama, apakah sumber-sumber pengetahuan, dari manakah pengetahuan yang benar itu datang, dan bagaimana kita mengetahuinya. Kedua, apakah sifat dasar pengetahuan? Apa ada alam yang benar-benar di luar pikiran kita? Kalau ada, apakah kita dapat mengetahuinya? Ketiga, apakah pengetahuan kita itu benar atau valid? Bagaimanakah kita dapat membedakan yang benar dan yang salah? Ilmu yang setara dengan epistemologi apa saja ya? Ya, yang pertama ada 5 istilah yang setara dengan epistemologi. Yang pertama, logika material. Yang kedua, kriteriologia. Yang ketiga, kritika pengetahuan. Keempat, gnoseologia. Dan yang kelima, filsafat pengetahuan. Yang pertama, logika material. Istilah logika material sudah menandai adanya ilmu pengetahuan yang lain yang disebut logika formal. Apabila logika formal yang biasanya disebut logika berusaha untuk menyelidiki dan menetapkan bentuk pemikiran yang masuk akal, logika material berusaha untuk menetapkan kebenaran dari suatu pemikiran ditinjau dari segi isinya. Logika formal berhubungan dengan masalah kebenaran formal yang seringkali juga dinamakan keabsahan jalan pemikiran. Yang kedua, kriteriologia. Istilah kriteriologia berasal dari kata kriterium yang berarti ukuran. Dalam hal ini yang dimaksud adalah ukuran untuk menetapkan benar tidaknya suatu pikiran atau pengetahuan tertentu. Dengan demikian, kriteria sosiologi merupakan suatu cabang filsafat yang berusaha untuk menetapkan benar tidaknya suatu pikiran atau pengetahuan berdasarkan ukuran tentang kebenaran. Yang ketiga, kritika pengetahuan. Kritika adalah sejenis usaha manusia untuk menetapkan apakah suatu pikiran atau pengetahuan manusia itu sudah benar atau tidak benar dengan berjalan meninjaunya secara mendalam. Secara singkat dapat dikatakan bahwa pengetahuan menunjuk kepada suatu ilmu pengetahuan yang berdasarkan tinjauan secara mendalam berusaha untuk menunjukkan benar tidaknya suatu pikiran atau pengetahuan manusia. Yang keempat, gnoseologia. Istilah gnoseologia berasal dari kata gnosis dan logos. Dalam hal ini, gnosis berarti pengetahuan yang bersifat keilahian, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Dengan demikian, gnosis berarti suatu ilmu pengetahuan atau cabang filsafat yang berusaha untuk memperoleh pengetahuan mengenai hakikat, pengetahuan khususnya mengenai pengetahuan yang bersifat keilahian. Jenis pengetahuan itu ada 3,
Yang pertama, pengetahuan biasa. Istilah common sense dan sering diartikan dengan good sense karena seseorang memiliki sesuatu yang dimana ia menerima makan dapat membuat perut kenyang merupakan contoh dari pengetahuan biasa. Kedua, pengetahuan ilmiah. Dalam pengertian yang sempit, sains diartikan untuk menunjukkan ilmu pengetahuan alam yang bersifat kuantitatif objektif. Contohnya adalah perkembangan hidup kupu-kupu adalah contoh dari pengetahuan ilmiah. Yang ketiga, pengetahuan filsafati. Filsafat biasanya memberikan pengetahuan secara refleksif dan kritis, sehingga ilmu yang tadinya kaku dan cenderung tertutup menjadi longgar kembali. Kehidupan tidak ada abadi kecuali perubahan dari kehidupan merupakan contoh pengetahuan filsafat. Pengetahuan dapat bersifat a priori dan a posteriori. Apa itu pengetahuan a priori? Pengetahuan a priori adalah pengetahuan yang terjadi tanpa adanya pengalaman, baik pengalaman indera maupun pengalaman batin. Contohnya, bumi itu datar, bukan bulat. Kedua, a posteriori. Pengetahuan a posteriori adalah pengetahuan yang terjadi karena adanya pengalaman. Contohnya, ketika sakit DBD harus memperbanyak minum air putih. Hal itu berguna agar trombosit menjadi stabil dan cepat sembuh dari penyakit tersebut. Metode, alat, dan sumber pengetahuan ada 9. Yang pertama, pengalaman indera. Apa sih pengalaman indera itu? Pengalaman indera merupakan sumber pengetahuan berupa alat-alat untuk menangkap objek dari luar diri manusia melalui kekuatan indera. Contohnya, saya dapat melihat cara memasak yang baik ketika bersama ibu. Karena saya melihat ibu memasak, saya menggunakan pengalaman indera yaitu mata. Yang kedua, nalar. Nalar adalah salah satu corak berpikir dengan menggabungkan dua pemikiran untuk mendapatkan pengetahuan baru. Contoh, saya harus memakan makanan sehat agar otak bisa berpikir dengan baik. 3. Otoritas. Otoritas adalah kekuasaan yang sah dimiliki oleh seseorang dan diakui suatu kelompok. Contoh, ketika ada ceramah di masjid, saya mendapatkan ilmu pengetahuan baru mengenai tata cara sholat yang benar. Yang keempat, intuisi. Intuisi adalah suatu kemampuan yang ada pada diri manusia melalui proses kejiwaan tanpa suatu rangsangan atau stimulus, mampu untuk membuat pernyataan berupa pengetahuan. Contoh, saya mendapatkan masalah yaitu tidak diterima di SMK. Pada tahap pertama, kemudian saya memberanikan diri untuk mendaftarkan kembali dengan jurusan yang berbeda, dan alhamdulillah saya mendapatkan diterima pada pendaftaran tahap kedua tersebut. Yang kelima, wahyu. Wahyu adalah berita yang disampaikan oleh Tuhan kepada nabinya untuk kepentingan umatnya. Kita mempunyai pengetahuan mengenai wahyu karena ada kepercayaan tentang sesuatu yang disampaikan itu. Contoh, ketika membaca Al-Quran, hati menjadi tenang, setelah itu belajar, maka kegiatan belajar dapat menjadi tenang dan lancar. Yang keenam, keyakinan. Keyakinan adalah kemampuan yang ada pada diri manusia yang diperoleh melalui kepercayaan. Ya, contoh, saya yakin dengan berdoa, memuliakan orang tua, dan belajar dengan baik dapat memberikan kehidupan yang tentram. Ketujuh, alam. Alam memberikan pengetahuan kepada manusia. Contoh, pengetahuan yang diberikan alam adalah hari hujan lebat tidak berhenti-henti maka akan membuat banjir.
Kedelapan, rasio dan hati. Rasio dikenal sebagai akal pikiran. Cara berpikir dapat menjadi sumber pengetahuan. Hati dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan. Contoh, saya mengalami kesulitan. Saya akan memikirkan dengan membaik dan selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa untuk memudahkan kesulitan saya. Yang terakhir adalah sejarah. Sejarah memiliki hubungan erat dengan pengalaman kehidupan manusia di masa lampau. Dengan adanya pengalaman tersebut dapat dijadikan pengetahuan oleh manusia yang hidup di masa sekarang. Untuk menyimpan pengalaman tersebut tentu harus didokumentasikan dengan cara membuat dokumen berisikan tentang kejadian di masa lampau. Contohnya adalah dokumentasi mengenai asal-usul nama Minangkabau. Ini adalah sumber referensinya, teman-teman bisa membaca dan mencari bukunya di perpustakaan terdekat. Baiklah teman-teman, sekian presentasi dari Bilqis. Materi yang Bilqis bahas adalah epistemologi, yaitu atau filsafat pengetahuan. Sekian dari Bilqis. Jangan lupa ya teman-teman, video ini di like, subscribe, dan komen ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.